Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi udah saya nama Muhammad Samin Muzaki dari kelas PJKRP angkatan 2024 dengan NIM 240 701 130. Sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Universitas Unigiri, dan saya dari Fakultas FKIP dari Prodi PJKR. Nah, materi kita kali ini ialah aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Nah, kita akan membahas aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama ada, apa yang dimaksud dengan Mu'tazilah? Apa yang dimaksud dengan Mu'tazilah? Apa atau Mu'tazilah tersebut? Nah, soal yang kedua ialah, apa saja dasar prinsip Mu'tazilah? Dan yang ketiga ada, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Nah, itu soal yang kedua. Soal yang keempat ada, apa saja ciri khas Wahabi? Nah, kita akan menyebutkan ciri khas dari Wahabi itu apa saja. Gitu. Dan soal yang kelima ialah, apa perbedaan Mu'tazilah dengan Wahabi? Mungkin di sini ada beberapa perbedaan antara Mu'tazilah dan Wahabi. Nah, kita akan membahasnya secara rinci tersebut. Dari kelima soal tersebut kita akan, dari yang pertama kita menjawab dari soal apa yang dimaksud dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah salah satu aliran dalam teologi Islam yang menggunakan pemikiran rasional untuk menjelaskan masalah ketuhanan. Secara epistemologi, pemikiran rasional Mu'tazilah terpengaruh oleh pemikiran filsafat. Mu'tazilah menggunakan metode berpikir filsafat untuk menjelaskan dan menetapkan persoalan ketuhanan. Dan soal yang kedua, apa saja dasar prinsip Mu'tazilah? Dasar prinsip Mu'tazilah adalah yang dikenal sebagai Ahlussunnah al-Khamsah. Ada 5 ajaran utama yang membentuk dasar pemikiran aliran ini. Ajaran tersebut meliputi 1. At-Tauhid atau keesaan Tuhan. 2. Al-Adl, keadilan Tuhan. Yang ketiga Al-Wa'du wal Wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat ada Al-Manzilah Ba'inal manzilatain atau posisi antara dua posisi. Yang kelima ada Amar Ma'ruf Nahi Munkar, menyuruh berbuat baik dan melarang segala kemungkaran. Dan soal yang ketiga ialah, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Nah, kita akan menjelaskan apa atau yang dimaksud dengan Wahabi itu. Wahabi ialah, atau juga bisa disebut Salafi Wahabi, adalah sebuah gerakan Islam Sunni yang berakar pada pemikiran dan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang seperti syirik, bid'ah, dan khurafat, serta menekankan pentingnya tauhid, ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, apa saja ciri khas Wahabi? Ciri khas Wahabi adalah, yang pertama, 1. Penekanan pada tauhid. Wahabi menekankan pada pentingnya tauhid, keesaan Allah SWT, dan menolak praktik-praktik yang dianggap syirik, menyekutukan Allah SWT. 2. Penolakan terhadap bid'ah. Penolakan terhadap bid'ah ialah menolak praktik-praktik yang dianggap syirik atau menyekutukan Allah. Nah, jadi Wahabi itu menolak keras tradisi-tradisi seperti itu yang mereka anggap sebagai penyimpangan atau syirik atau menyekutukan Allah SWT. Maka dari itu ia menolak tradisi-tradisi yang kiranya menyekutukan Allah, syirik. Yang ketiga ialah penolakan terhadap ziarah kubur. Wahabi menolak ziarah kubur
dan penghormatan terhadap orang-orang saleh, karena dianggap sebagai praktik yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, itu contohnya. Yang mereka tolak adalah ziarah kubur dan penghormatan terhadap orang-orang saleh, karena ia menganggap sebagai praktik yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis dan tidak tertulis. Makanya mereka menolak. Soal yang terakhir adalah apa perbedaan Mu'tazilah dengan Wahabi. Perbedaannya ialah Mu'tazilah dan Wahabi adalah dua aliran pemikiran Islam yang berbeda dalam hal pendekatan terhadap pemahaman ajaran agama. Mu'tazilah lebih mengutamakan akal dan logika, sedangkan Wahabi lebih menekan pada wahyu sebagai sumber utama ajaran. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan dalam pemahaman tentang berbagai isu seperti kebebasan, kehendak, tauhid, dan pendekatan terhadap budaya dan tradisi. Mungkin itu saja di materi kita kali ini. Mungkin bisa menjelaskannya kurang jelas atau kurang bisa dipahami, saya mohon maaf, karena kita masih sama-sama belajar, saya juga masih mahasiswa, dan saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah saja. Mungkin itu saja, cukup saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita masih sama belajar tentang Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja yang kita sering sebut itu aswaja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas tidak nyamanannya atau salah kata, salah perbuatan. Mohon dimaklumi, kita sama-sama manusia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.